Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Faila Sufa dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat di lingkungan saya mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik di lingkungan masyarakat. Saya juga penasaran dengan jawaban-jawaban mereka. Apakah di lingkungan masyarakat ini sudah sadar akan pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan atau belum? Oke, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu kewarganegaraan dan juga saya akan memberikan contoh dari nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila. Baik, di dalam dunia pendidikan tentunya kita sudah akrab dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan juga tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKN. Pada masa reformasi PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Dimasukkannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan oleh pemerintah memiliki maksud dan tujuan tersendiri, yaitu agar warga negara Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Penerapan pendidikan kewarganegaraan pun kini selalu kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam aspek sosial. Pendidikan kewarganegaraan memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa bentuk penerapannya dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentu mengerti akan perbedaan yang terkandung di dalamnya, baik itu agama, ras, suku, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi toleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada agar seluruh warga negara dapat hidup rukun dan damai. Selain dalam kehidupan sosial, kita juga harus bisa menerapkannya di dalam lalu lintas dengan tertib berlalu lintas dan mematuhi segala peraturannya. Kita juga sebaiknya tidak enggan untuk mengingatkan anggota masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Hidup dalam bermasyarakat yang berbudaya, kita juga harus turut meneruskan tradisi dan menjaga persatuan agar selalu tercipta kedamaian dalam masyarakat. Hal itu dapat kita lakukan dengan terus menjunjung tinggi toleransi serta keadilan sosial. Pada akhirnya, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sumber pengetahuan akan bagaimana seharusnya kita berperilaku sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk berperilaku sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan kita untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi dan juga menjadi warga negara yang berperilaku. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar mata pelajaran yang diajarkan atau yang dijadikan sebagai bahan studi dan juga harus kita pelajari. Tetapi pendidikan kewarganegaraan juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita seperti nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya. Di mana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila terdapat 5 sila, yaitu sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia yang mengandung nilai persatuan.
Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung nilai keadilan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai nilai kewarganegaraan yang ada pada kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, membina kerukunan hidup antara sesama manusia. Kedua, tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Keempat, menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. Kelima, tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Yang ketujuh, bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. Kedelapan, mempersilakan dan mempermudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Kedua, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. Tiga, mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kelima, tidak bersikap semena-mena. Keenam, mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, berbagi makanan kepada yang membutuhkan, membantu panti asuhan dan panti jompo, dan lainnya. Yang ketujuh, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kedelapan, menjunjung tinggi hak manusia. Kesembilan, membela kebenaran. Kesepuluh, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga yaitu nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila kedua Pancasila ini mengandung nilai persatuan. Untuk contoh-contohnya, yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, yang kedua menghubungkan baik dengan semua unsur bangsa, yang ketiga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. 7. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Sila yang keempat yaitu nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng warna hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Contohnya, yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah.
Yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain. Yang kelima, menghargai masukan orang lain. Yang keenam, berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Yang ketujuh, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Yang kedelapan, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Kesembilan, memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang dipilih. Kesepuluh, wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. Ke-11, menghindari hasil walkout dalam musyawarah. Yang kelima, yaitu nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Contohnya yaitu yang pertama, tidak bergaya hidup mewah. Dua, tidak bersifat boros. Yang ketiga, bekerja keras. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja dan membantu akses sandang, pangan, dan papan yang merata. Oke, selanjutnya saya akan bertanya dan mewawancarai beberapa masyarakat di lingkungan saya. Mari kita tanyakan saja. Assalamualaikum Ibu, boleh tahu siapa namanya? Ibu Nursani, Umurnya berapa? 55, Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? wira swasta. Apakah penghasilannya sudah mencukupi? Sudah. Sekarang saya mau tanya mengenai nilai-nilai kewarganegaraan yang ada di lingkungan masyarakat, boleh? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, apakah menurut Ibu di lingkungan masyarakat kita sudah adakah toleransi antar sesama, baik itu dari segi agama, ras, budaya, dan lainnya? Sudah dan jarang membedakan agama. Oke, selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai saudara ataupun masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik itu dari segi tenaga, media, uang, dan lainnya? Harus dibantu jika kita mampu. Oke. Nah, selanjutnya, menurut Ibu, masyarakat di lingkungan kita apakah sudah patuh terhadap aturan yang diberikan di lingkungan daerah bahkan negara? Sudah cukup patuh. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana menurut Ibu mengenai sistem peradilan di negara kita? Apakah sudah adil atau sudah baik? Sudah, tapi kadang melenceng. Selanjutnya nih, yang terakhir, bagaimana menurut Ibu mengenai perlindungan wanita di lingkungan sekitar kita, seperti pelecehan seksual, kekerasan, permasalahan perbedaan gender, dan lainnya? Aman-aman saja jika di kampung saya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, Sebelumnya boleh tahu siapa namanya? nama saya Juhro, Umurnya berapa? 67, Pekerjaan saat ini apa? ngejahit. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai nilai-nilai kewarganegaraan terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertanyaan pertama yaitu, apakah menurut Ibu di lingkungan masyarakat kita sudah ada toleransi antar sesama, baik itu dari segi agama, ras, budaya, dan lainnya? Lumayan baik toleransi di sini. Selanjutnya yang kedua, bagaimana tanggapan Ibu jika saudara ataupun masyarakat kita membutuhkan bantuan, baik itu dalam bentuk tenaga, media, uang, dan lain sebagainya? Kalau memang saya bisa membantu, ya saya akan bantu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
Apakah menurut Ibu, masyarakat di lingkungan kita sudah patuh terhadap aturan yang diberikan di lingkungan kita, daerah, ataupun negara? Kurang di sini masih banyak tidak mematuhi aturan seperti protokol kesehatan. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, menurut Ibu, apakah sistem peradilan di negara kita sudah baik? Baik jika memang pada umumnya. Oke, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana tanggapan Ibu mengenai pelindungan wanita di lingkungan sekitar kita seperti pelecehan seksual, kekerasan, permasalahan perbedaan gender, dan lain sebagainya. Di sini aman, alhamdulillah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, oke. Terima kasih Ibu karena sudah mau berbincang dengan saya. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk para penonton. Semoga setelah menonton video ini, saya akan sadar betapa pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan, baik itu di lingkungan sekitar ataupun negara. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga Anda, para penonton, mendapat manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.